belajar ya. Kalau disuruh itu susah banget untuk belajar. Itu yang dipelajarinya tidak selaras dengan bakatnya. Nah, secara garis besar ya, terkait dengan bakat ini, itu anak dibagi menjadi 3. Secara garis besar, walaupun nanti akhirnya dibagi menjadi banyak sekali, puluhan, tapi secara global itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada bakat anak yang condong untuk senang bergaul. Ini. Yang kedua, yaitu bakat anak yang condong untuk senang bekerja. Ini. Yang senang bergaul tadi memanfaatkan perasaan. Ini masing-masing anak unik. Contoh ya, anak ternyata cenderung di bakatnya adalah suka bergaul. Jelas kalau dia suruh duduk sendiri di rumah sendirian belajar, dia repot. Dan dia lebih memilih belajar dengan kelompok. Ya, karena apa? Dia harus bergaul dengan orang lain. Bapak ibu memiliki anak yang suka bergaul, ya, dan istilahnya ditahan-tahan untuk tidak keluar rumah bergaul, itu repotnya. Nah, maka cara kita memfasilitasi agar anak itu bisa belajar dengan nyaman, yaitu belajar dengan banyak ketemu orang. Kelak kalau anak itu sudah besar, yaitu terkait dengan profesi atau peran-peran yang berhubungan dengan orang banyak. Bisa ke humas, ya, duta besar, bisa menjadi konselor dan sebagainya. Pokoknya peran atau pekerjaan atau amalan-amalan yang terkait dengan bertemu banyak orang. Nah, ini dia nggak nyaman kalau harus di dalam rumah sendirian belajar, karena jiwanya itu condong untuk ingin bertemu orang banyak. Dan ini bawaan dari lahir, bahkan sebelum lahir Allah sudah berikan kepadanya, dan itu tidak berubah sampai akhir hayat. Ini kita harus paham tentang ini. Kemudian contoh yang kedua, anak yang berbakat dengan senang berpikir. Ini memang anak yang senang berpikir ini orang tua biasanya senang. Karena apa? Dia rajin belajar, sering membaca dan sebagainya, ya. Dianggap anak cerdas. Padahal yang senang bergaul tadi, cerdasnya dia itu ya di pergaulan, di sosial, kecerdasan sosial. Sedangkan yang ini mungkin dalam berpikir dia cerdasnya mungkin di pikiran. Padahal semua anak hebat. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah, semuanya tanpa kecuali. Bagi setiap anak hebat. Kita nggak adil kalau mengatakan ada anak yang pintar, ada yang bodoh, karena semua anak itu pintar. Cuma pintarnya mereka itu berbeda-beda. Yang kita harus memahami ini. Nah, jadi contoh yang kedua tadi, anak yang suka berpikir itu mungkin ya kita memfasilitasinya itu kalau dia belajar kelompok, ya mungkin bisa jadi dia nggak nyaman. Dia lebih suka sendirian, ya. Belajar tanpa teman itu dia nyaman, karena masuk ke introvert itu yang suka berpikir. Kemudian yang ketiga, yaitu anak yang bakatnya condong kepada suka bekerja. Anak yang suka bekerja ini yang dominan di sini. Kadang-kala dia itu ya berpikir itu susah, malas, ya. Kadang-kala bergaul dengan teman-temannya cuek, kaku. Tapi dia rajin sekali kalau bekerja. Kalau dikasih tugas orang tuanya cepat beres. Nah, makanya kita dalam memfasilitasi ini bisa jadi belajarnya anak kita ini adalah yang terkait dengan fisik. Dilatih dengan keterampilan, ya. Dilatih dengan hal-hal yang terkait dengan olah fisik dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini, akhirnya kita bisa memberikan cara atau metode belajar anak yang cocok dengan bakatnya. Dan setiap anak bisa memiliki tiga-tiganya, cuma kadarnya yang berbeda, ya. Bisa memiliki dia suka bergaul, bisa memiliki dia suka berpikir, bisa memiliki dia suka bekerja, cuma kadarnya yang berbeda-beda. Bisa sama rata tiga-tiganya, itu tergantung kondisi anak. Akhirnya perbedaan-perbedaan ini menjadikan anak itu unik. Tidak ada anak yang sama di dunia ini terkait dengan bakat ini, ya, walaupun dia lahir kembar, itu pasti mereka berbeda. Ini sebab yang kedua kenapa anak itu susah belajar.